Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam Pancasila. Baik, kita jumpa kembali di program Pendidikan Guru Penggerak. Kali ini kita akan berbagi tentang tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.3. Pada modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Simak videonya sampai selesai. Sergio Productions. Baik, kita awali dengan petunjuk. Dalam tugas kali ini, kita akan membuat rencana perubahan terkait dengan program kegiatan yang ingin kita terapkan. Kegiatan yang dipilih adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian, merancang program atau kegiatan tersebut dan harus menggambarkan bagaimana suara, pilihan, kepemilikan murid akan didorong, serta mengembangkan satu atau lebih karakteristik lingkungan yang akan mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid tersebut. Dengan menggunakan kerangka manajemen perubahan bakja yang telah dipelajari di modul-modul sebelumnya, dengan menyusun petunjuk dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam setiap tahapan bakja. Setiap tahapan bakja harus mempertimbangkan poin-poin mana dalam komponen profil pelajar Pancasila yang dapat dikembangkan melalui program kegiatan ini. Kemudian yang kedua adalah kita akan mempertimbangkan aset dan kekuatan mana yang telah dimiliki sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program kegiatan ini. Nah, kita awali dengan dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Adapun poin komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah mampu bergotong royong, kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, kerjasama, dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Kemudian yang kedua adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid untuk mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam bentuk sikap-sikap dan tindakan atau perilaku positif yang merupakan pengenjawantahan dari iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. Kemudian komponen yang lain adalah mandiri. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Kemudian, karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan, yaitu lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Itulah karakteristik lingkungan yang kami pilih. Kemudian kita awali dengan prakarsa perubahan. Adapun prakarsa perubahan adalah membiasakan siswa hidup bersih dan sehat. Nah, alur bakja kita sudah ketahui bahwa B adalah buat pertanyaan utama, kemudian A ambil pelajaran, kemudian G gali mimpi, kemudian J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Baik, kita mulai dari B, buat pertanyaan utama. Apa yang harus dilakukan supaya murid membiasakan hidup sehat dan bersih?
Itu adalah pertanyaan utama. Kemudian tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama adalah melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan rekan kerja. Program apa yang paling tepat untuk membiasakan murid hidup sehat dan bersih. Yang kedua, melakukan dialog dengan warga sekolah terkait hal apa yang harus dilakukan untuk membiasakan murid hidup sehat dan bersih. Kemudian, rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Melakukan sesi dialog dengan perwakilan kelas untuk menguatkan ide di tahap awal. Diharapkan murid akan memberikan pandangan tentang rencana yang berkaitan dengan program pembiasaan murid hidup bersih dan sehat. Jadi, pada sesi dialog itu diharapkan siswa akan didorong untuk melibatkan, jadi siswa terlibat dalam suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Kemudian, aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini. Nah, sumber daya yang bisa kita berdayakan adalah murid, rekan guru, dan kepala sekolah. Sedangkan waktu yang diperlukan adalah 1 sampai 2 hari. Adapun penanggung jawab adalah CGP sendiri. Kemudian kita lanjut ke yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Buat pertanyaan. Yang pertama adalah apa saja yang menarik bagi murid supaya bisa membiasakan hidup bersih dan sehat? Yang kedua, bagaimana cara mengatur agar murid tertarik untuk membiasakan hidup bersih dan sehat? Yang ketiga, apa akibatnya jika murid tidak membiasakan hidup bersih dan sehat? Yang keempat, apa dampak yang bisa diambil ketika murid membiasakan hidup bersih dan sehat? Pelajaran untuk tahap ambil pelajaran, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah bertanya ke murid hal-hal yang menarik untuk membiasakan hidup bersih dan sehat. Kemudian mendiskusikan apa dampak negatif dan positif bagi murid yang tidak membiasakan hidup bersih dan sehat. Kemudian rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Untuk melibatkan murid, maka dilakukan curah pendapat yang melibatkan lebih banyak siswa sehingga pertanyaan yang ada dalam ambil pelajaran bisa mengembangkan ide dari murid. Kemudian, adapun aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah murid, orang tua, warga sekolah, kebijakan sekolah, dinas pendidikan, dan lembaga-lembaga lain yang bersentuhan langsung dengan sekolah. Adapun waktu yang diperlukan sekitar 1 minggu. Ini pun relatif. Kemudian penanggung jawab adalah CGP. Sekarang tahap berikutnya adalah gali mimpi. Nah, pertanyaan yang diajukan adalah yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan pada saat menerapkan hidup bersih dan sehat akan memberikan kebaikan bagi diri saya? Pertanyaan kedua adalah, bagaimana perasaan saya ketika saya mampu menerapkan pembiasaan hidup bersih dan sehat? Dan yang ketiga adalah, apakah impian saya akan terwujud ketika saya sudah mampu menerapkan pembiasaan hidup bersih dan sehat? Nah, adapun tindakan yang diambil adalah membuat gambaran tentang bagaimana bahagianya jika seorang hidup bersih dan sehat melalui tulisan. Kemudian yang kedua adalah memajang gambaran orang-orang yang suka hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir adalah mempelajari orang-orang sukses yang menerapkan pembiasaan hidup sehat dan hidup bersih dan sehat. Kemudian rencana untuk melibatkan suara pemilihan dan kepemilikan murid
adalah melibatkan murid dalam mengambil keputusan apakah dengan membiasakan hidup bersih dan sehat bagi mereka. Mereka diharapkan mampu mengajak yang lainnya untuk berkolaborasi bahwa pembiasaan hidup bersih dan sehat sangat baik bagi mereka. Jadi di sini nanti kita mendorong siswa untuk melibatkan diri sekaligus mengajak teman-teman yang lain untuk berkolaborasi sehingga muncul bagaimana kita mendorong agar suara pemilihan dan pemilikan siswa bisa kelihatan. Kemudian adapun aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini itu adalah murid, orang tua, warga sekolah, dinas, dan lembaga-lembaga yang bersentuhan langsung dengan sekolah seperti puskesmas, BNN, dan kepolisian. Kemudian waktu yang diperlukan sekitar 1 minggu. Penanggung jawabnya di sini adalah CGP dan wali kelas. Kemudian kita beranjak ke tahap J, jabarkan rencana. Nah, pertanyaannya adalah apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Kemudian yang kedua adalah berapa lama target untuk mencapai pembiasaan hidup bersih dan sehat? Apa tindakan-tindakan yang biasa mendukung usaha pembiasaan hidup bersih dan sehat? Adapun pertanyaan yang keempat adalah bagaimana mengukur kemajuan dalam usaha pembiasaan hidup bersih dan sehat? Dan yang kelima adalah bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama mencapai usaha pembiasaan hidup bersih dan sehat. Nah, adapun tindakan dari tahap J, jabarkan rencana adalah yang pertama, memulai pembiasaan yang paling sederhana dulu dan mudah dilakukan. Kemudian, membuat catatan-catatan yang jadi penghambat atau penunjang dalam kegiatan dalam program pembiasaan ini. Kemudian yang ketiga adalah saling mengingatkan setiap usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan pembiasaan hidup sehat, bersih dan sehat. Kemudian rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid itu terlihat apabila setiap kegiatan siswa yang berkaitan dengan cara pembiasaan hidup itu ketika menjabarkan rencana mereka akan mampu saling memberi masukan dan punya kemampuan untuk mencatat setiap kemajuan yang mereka peroleh. Jadi proses itulah akan muncul suara pilihan dan kepemilikan murid. Nah, disinilah kita berusaha mendorong agar murid melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan hidup ini, hidup bersih dan sehat ini bisa muncul yang melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid. Kemudian pada tahapan ini aset dan kekuatan atau sumber daya yang diberdayakan pada dasarnya adalah sama dengan sebelum-sebelumnya bahwa adalah yang murid, orang tua, warga sekolah, dinas pendidikan, dan lembaga-lembaga lain yang bersentuhan langsung dengan sekolah. Waktu yang diperlukan sekitar 1 minggu. Di sini yang bertanggung jawab adalah CGP dan wali kelas. Kemudian kita masuk ke tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang biasa mengarahkan dan memantau pembiasaan hidup bersih dan sehat murid? Yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan program ini? Berperan sebagai apa saja? Kemudian yang ketiga, kapan program pembiasaan hidup bersih dan sehat akan mulai dilakukan? Yang keempat, bagaimana pencatatan kemajuan program ini? Yang kelima, siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan
dalam melakukan program ini. Nah, adapun tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, dalam program ini yang turut terlibat dalam pemantauan semua warga sekolah, murid, dan orang tua siswa. Jadi diharapkan pihak-pihak itu untuk dapat memantau. Kemudian program ini akan dilaksanakan setiap hari dan akan dipantau setiap pagi dan setiap pulang sekolah. Kemudian pengurus OSIS akan terlibat langsung mencatat kemajuan program ini. Secara berkala, program ini akan didiskusikan perihal kemajuan dan tantangan dalam melaksanakan program ini. Kemudian rencana untuk melibatkan suara pemilihan dan kepemilikan murid itu ini terlihat ketika siswa menerapkan program ini. Murid merasa akan menjadi milik. Jadi program itu dilaksanakan dan siswa akan terlibat langsung. Mencatat dan melaporkan kemajuan serta hambatan yang ditemukan juga adalah merupakan salah satu proses bagaimana melibatkan suara pemilihan dan kepemilikan murid. Kemudian kemampuan murid dalam melaksanakan adalah bagian dari suara pemilihan dan kepemilikan murid. Kemudian aset kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah murid, warga sekolah, kebijakan sekolah, dinas pendidikan, lembaga-lembaga lain yang bersentuhan langsung dengan sekolah, dan yang terakhir adalah finansial, dibutuhkan biaya dalam penanganan program ini, dalam menjalankan program ini. Kemudian di sini juga orang tua akan terlibat langsung maupun tidak langsung. Itu adalah merupakan salah satu aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini. Nah, waktu yang diperlukan akan ditinjau 1 semester untuk jangka pendek. Untuk jangka panjangnya itu adalah 1 tahun. Kemudian penanggung jawab tahapan ini adalah CGP, warga sekolah, OSIS, dan orang tua siswa. Nah, secara umum kita simpulkan bahwa program yang dibuat ini nanti akan diberi nama PHBI, atau kepanjangannya Pembiasaan Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah. Kemudian ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler dan dilaksanakan setiap hari pada pagi hari dan saat menjelang pulang. Nah, setiap kegiatan akan melibatkan semua warga sekolah dengan memaksimalkan fungsi dan tugas pengurus OSIS dalam hal memantau, mencatat kemajuan dan hambatan selama program berlangsung. Kemudian dalam mewujudkan suara pemilihan dan kepemilikan siswa, itu terjadi pada saat direncanakan, pada saat proses, dan pada saat memutuskan program ini. Jadi suara pemilihan dan kepemilikan itulah muncul pada saat ketika program ini berjalan maupun pada saat direncanakan. Kemudian adapun aset atau kekuatan sumber daya yang digunakan itu antara lain murid, orang tua, warga sekolah, dinas pendidikan, lembaga-lembaga lain yang bersentuhan langsung dengan sekolah, dan yang terakhir adalah finansial. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.